Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Teguh Kepo. Kali ini kami berada di makam salah satu cucu Sunan Ampel yang tepat berada di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu musafir yang lagi singgah di sini. Mau penasaran? Ikutin ceritanya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan eh, seorang musafir. Nah, kita akan tanya-tanya tentang perjalanan beliau di sini seperti apa sih. Yuk kita akan menyapa beliaunya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Nama saya Dayeng, berasal dari Kerawang, Jawa Barat. Oke, gini Pak Daeng. Jadi tadi kan kesini saya, terus saya lihat jenengan di sini, makanya saya tanya dengan Pak tukang yang ada di depan. Ya. Ternyata ada seorang musafir yang berada di makam Syekh Kanduruana. Ini kita akan istilahnya ngobrol nyantai dengan Pak Daeng, betul nggak? Betul. Pak Daeng, motivasi Bapak itu untuk menjadi seorang musafir. Ya, namanya dalam kehidupan pasti ada jalannya masing-masing. Kita jalan dari Kerawang ke sini udah setahun setengah lebih, berarti ya motivasi ya kita mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ya. Gini, tadi Pak Daeng menyampaikan dari Jawa Barat sampai ke Desa Kromengan, Kabupaten Malang ini berjalan kaki, betul? Berjalan kaki. Tidak naik mobil. Dari pertama awal nggak naik mobil sama sekali, kita jalan kaki. Berarti membutuhkan 1,5 tahun untuk nyampe di sini. Ya, kita dari Kerawang ya, maksudnya nggak langsung ke Jawa Timur. Kita keliling dulu Jawa Barat, sesudah Jawa Barat baru Jawa Tengah, sesudah Jawa Tengah baru Jawa Timur. Mohon maaf, saya ingin tanya-tanya lebih jauh. Terus bekal apa yang Pak Daeng bawa untuk biaya hidup selama dalam Ya, namanya seorang musafir itu ya dari rumah juga nol. Dengan keyakinan kita pada Yang Maha Kuasa, insya Allah di jalan juga dia banyak teman-teman. Dari rumah juga sama sekali gak bawa duit sepeser pun, cuma 2 setel pakaian sama sarung, gitu aja. Jadi Pak Daeng ini berangkat dari rumah tidak membawa uang sepeser pun. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini saya akan tanya-tanya lagi. Terus untuk untuk maksudnya untuk agar bisa bertahan hidup, karena kan tidak bawa uang Pak Daeng. Kan terus untuk makan itu Ya. keadaannya dapat dari mana? Ya, alhamdulillah dalam perjalanan walaupun nggak bawa bekal spesial pun, ya alhamdulillah di jalan kita banyak saudara-saudara kita, saudara batin kita yang baik-baik. Maksudnya, mohon maaf, ini agak melenceng. Apakah ada komunitas musafir atau muslim yang ditemui di ketika jenengan berjalan itu sangat baik-baik, mayoritas baik sehingga peduli dengan jenengan seperti itu? Oh, enggak.
Kita nggak ada komunitas musafir, kita nggak nyatroni muslim, enggak. Di perjalanan aja, alhamdulillah gitu. Banyak saudara batin kita. Oh gitu. Saudara batin. Saudara batin. Jadi ketika di dalam perjalanan tahun jenengan banyak orang yang peduli mengasih makan jenengan. Oh iya iya. Gitu ya. Iya iya. Mungkin juga ada yang menyumbang baju gitu ya. Kalau nyumbang baju sih ya enggak. Enggak ya. Cuma paling ya makanan ya sama minuman ya termasuk ya rokok lah. Kalau di perjalanan itu. Kembali lagi Pak Dai. Nah, dalam perjalanan apakah tidak ada hal-hal atau kendala yang menurut saya agak miring sedikit, artinya kendala-kendala yang kurang bagus? Ya alhamdulillah dalam perjalanan ya udah setengah dalam perjalanan kita. Alhamdulillah dalam cobaan itu ya lancar-lancar saja. Walaupun ya dari orang-orang, walaupun dari yang kita gaib, alhamdulillah gak ada yang mengganggu. Jadi selama perjalanan selama ini Pak Daeng dari Jawa Barat, Cengkareng ya Pak Daeng? Kerawang menuju Kota Malang, alhamdulillah aman-aman aja. Nah, sekarang kita akan tanya juga tentang dari mana asal usul Pak Daeng ini kok bisa tahu keberadaan Syekh Kanduruhan. Pak Daeng, kira-kira jenengan dapat info tentang makam Syekh Kanduruhan yang berada di Kecamatan Kromengan itu dari mana ya? Bukan tahu dari orang-orang, kita udah nyampe di suatu tempat, pasti kita tahu. Pasti kita tahu bahwa di situ ada makam wali. Makam waliullah yang salah satunya adalah Syekh Kanduruhan, yang menurut cerita beliau ini adalah cucu dari Sunan Ampel. Ya. Kalau boleh tahu Pak Daeng selama ini tempat-tempat sejarah makam-makam para wali mana aja yang pernah Pak Daeng sambang? Ya alhamdulillah para wali ya pokok utama ya 9 wali. Kita udah sowan ke para wali yang 9. Termasuk Madura, Mbah Holil, termasuk Banyuwangi. Ya kalau dibilang, dihitung ya udah lebih dari 400. Lebih dari 400 dalam jangka waktu 1,5 tahun ini. Iya. Terus adakah hal-hal yang gini, mohon maaf, Pak Daeng berada atau menginap di suatu tempat itu apakah ada batasan waktu atau seperti apa kira-kira? Ya kita di suatu tempat nggak ada batasan waktu. Bagaimana hati kita aja. Kalau hati kita pengen nginap atau nggak nginap, ya kita nginap. Kalau nggak pengen nginap ya turun lagi. Kita cuma tawasul aja dan berangkat lagi. Satu tempat ke satu tempat. Seperti itu. Ya. Selama ini adakah gini, dalam perjalanan dari satu tempat waliullah ke tempat lain kan kebanyakan dengan jalan kaki. Ya. Ketika ada orang yang menghampiri Pak Daeng, seandainya menawarkan jasa, mari ke saya, seperti itu, Pak Daengnya gimana? Ya itu bagaimana hati kita ya kalau kita ada yang ajak di jalan walaupun mobil atau motor. Kita kalau mau naik ya kalau pengen hati kita naik ya naik, kalau nggak mau naik hati kita ya jalan. Tapi yang jelas Pak Daeng nggak mau tadi bisa merugikan, berarti Pak Daeng nggak mau istilahnya Pak saya numpang, nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu sudah menjadi prinsip Pak Daeng dan
teman-teman musafir yang lain seperti itu ya? Ya, semua musafir ya prinsipnya ya begitu. Nggak boleh naik kecuali diajak, nggak boleh minta kecuali dikasih. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Nah, ini merupakan pengalaman baru saya dengan tim bisa mendengarkan cerita langsung dari beliau musafir yang dalam tanda kutip selama ini saya sangat minim sekali gimana sih ceritanya tentang musafir. Nah, selanjutnya Pak Daeng, rencana untuk berdiam di Kecamatan Kromengan ini adakah agenda berapa minggu seperti itu? Ya, dikarenakan sekarang masih COVID, ya insya Allah sesudah PPKM beres, ya kita menuju ke arah barat. Pokok utama ya Tulungagung dulu. Berarti setelah dari Kromengan ini nanti mau menuju ke Tulungagung? Iya, Tulungagung. Berarti sudah ada istilah daftar makam siapa yang jenengan tuju seperti Ya. itu? Ya, sementara dari sini paling kita menuju ke Balikambang dulu, kita menuju makamnya Syekh Abdul Jalil di Balikambang. Terus selanjutnya minta informasi juga gimana sih selama ini ketika berada di Kecamatan Kromengan, tanggapan dari warga masyarakat setempat? Ya, alhamdulillah masyarakat warga Kromengan setidaknya kita sebagai musafir ya dihargailah oleh masyarakat Kromengan. Terus mungkin saya ingin istilahnya mungkin tanya lagi, adakah hal-hal yang mungkin nggak mengenakan di perjalanan? Masalahnya gini, adakah orang yang mengata-ngatai kurang sedap ketika Pak Daeng di perjalanan, gimana? Ya, namanya seorang musafir pasti ya ada keluh dan kesah ya gitu kan. Kalau ya yang bilang orang yang begitu sih banyak. Kita termasuk sama orang tua lah, sama anak-anak ya dibilang orang gila. Ya emang kelakuan musafir ya kayak orang gila. Ada yang seperti itu ya, Daeng? Banyak. Tetapi gimana Pak Daengnya bisa gimana menyikapinya gitu? Ya namanya ujian itu kan Allah memberikan ujian itu lewat siapa aja. Mau lewat teman kita kayak ya teman di jalan, berarti ya itu termasuk ujian kita untuk kita sabar nggak dikasih ujian gitu. Seperti itu. Nah, terus adakah pengalaman yang pahit juga? Misalnya gini, tidak pernah makan sampai berapa hari, misal, apakah pernah mengalami seperti itu? Ya alhamdulillah, masalah kita nggak menemukan makanan sudah pernah saya alami. Kita di wilayah Jawa Barat sudah pernah dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu kita di pinggir laut nggak makan karena nggak ada makanan, ya kita makan yang ada aja, seperti buah kelapa yang ke bawah arus laut. Buah kelapa yang bawa arus dari laut. Terus gimana air kelapanya kira-kira menjadi asin nggak? Karena itu kalau air kelapa itu nggak masuk, nggak asin. Nggak asin Ya. Nggak basi juga? Nggak basi. Nggak basi. Ya. Pak Daeng, ini ada hal yang saya sangat penasaran ya. Ya. Ini gini, Pak Daeng disampaikan di depan tadi, makan tidak pernah minta, yakin bahwa rezeki dari Yang Maha Kuasa mengalir seperti Iya. itu. Nah, gini loh, saya kan bener-bener penasaran gini. Kalau saya kan rutinnya makan misal 3 kali kan, pagi, siang, sore. Nah, kebutuhan Pak Daeng pas lapar ya. Pak Daeng ini lapar, kemudian belum adakah sampai telat terus nggak ada yang ngasih, terus gimana caranya menjadwal
kan nggak bisa menurut saya menjadwal agar makan saya teratur. Nah, Iya. kira-kira gimana ini Pak Daeng ceritanya gimana? Iya, masalah lapar, kita juga emang namanya orang pasti ada laparnya ya. Ya kita waktu jalan, kalau kita lapar aja, kalau kita lapar ya kita insya Allah, namanya Allah itu maha pengasih dan maha rahman rahim. Kita udah bilang aja kita, ya Allah, ini perut lapar. Ya alhamdulillah di belakang itu pasti ada yang ngasih. Ada yang kita dikejar pakai motor, ya dia juga ya bawa makanan, ya bawa nasi atau bawa roti, alhamdulillah gitu. Berarti sering sekali peristiwa Pak Daeng dalam perjalanan dikejar-kejar orang, dalam artian mengejar tapi mengasih makanan atau minuman gitu. Oh sering. Sering banget. Ya kita dikasih ya makanan, kalau nggak makanan ya berarti ya kita rokok atau duit lah kita dikasih buat di perjalanan. Terus lagi ketika gini agak lambat. Oh itu masalah itu ya kita kalau kita nggak di secara kasarnya ya kita bukan rezeki kita ya kita sambil jalan ya insya Allah gitu. Kita sambil berarti kita dikasih untuk puasa sama yang Maha Kuasa. Seperti itu. Iya, kalau belum dikasih rezeki sama yang Maha Kuasa berarti kita ya harus puasa sambil jalan. Puasa sambil. Walaupun namanya seorang musafir itu nggak diwajibkan berpuasa. Terus selanjutnya Pak Daeng ini kira-kira makam Syekh Kanduruan atau Syekh Kanduruan kalau boleh Pak Daeng ceritakan itu seperti apa sih sejarahnya? Ya emang ini makam sejarahnya kita juga ya nggak tahu bener atau tidak ya wallahu a'lam bishawab. Karena menurut cerita Raden Kanduruan itu ya putranya Sunan Ampel. Kalau putranya Sunan Ampel berarti Putra atau cucu? cucunya Sunan Ampel berarti bapaknya Raden Bata. Kalau benar-benar ini cucunya Sunan Ampel, dari Sunan Ampel berarti kita ke Syekh Asmara Kondi. Dari Syekh Asmara Kondi berarti nyampe ke Syekh Jumadil Kubro. Berarti Syekh Jumadil Kubro itu ya berarti buyut. Lebih dari buyut, kesananya saya juga nggak tahu. Terus ke Syekh Asmara Kondi berarti buyut, yang ke Sunan Ampel berarti kakek. Kakek. Ya menurut cerita ini Raden Patah ini ya Putri Cempo. Putri Cempo itu ya putranya Syekh Bentong. Dia seorang pengusaha dari Kamboja. Ya kalau benar-benar putrinya Syekh Bentong, karena Syekh Bentong itu makamnya ada di wilayah Kabupaten Karawang. Dia juga bersatu lingkup dengan Syekh Quratul Ain Lobata Karawang. Yang saya lihat juga tadi ada tongkat. Ya. Jadi tongkatnya tujuannya untuk apa tadi? Kalau boleh tahu. Ya tongkat itu tujuannya bukan senjata, itu cuma alat kita jalan. Kita jalan supaya berdiri tegak. Takutnya di jalan ada apa-apa kan ada ular, apa kita kalau bawa tongkat ya. Contoh ya para wali juga kan, contoh sekali orang kan bawa tongkat. Iya. Sangat luar biasa sekali perjalanan Pak Daeng dari Jawa Barat sampai Jawa Timur menjadi inspirasi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di channel Kang Teguh Kepo. Tontonin terus dan jangan lupa dukung channel kami dengan tetap like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.